Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Waalaikumsalam. pun. Halo Tribuners, selamat sore. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum. Tribuners, sore ini kembali lagi kita bertemu dengan Pak Zulman Topani, AKBP Zulman Topani, Kasubdit Penmas Polda Lampung, yang hari ini kita akan membahas lagi-lagi soal bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19. Nah, Tribuners, kita sudah punya Pergub, Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang New Normal. Nah, Pergub ini sudah dilaksanakan dan kita hari ini ingin mengetahui sejauh mana penerapannya. Nah, Pak Zulman Topani, mewakili Polda Lampung, Pak ya, akan menjelaskan, kemudian juga nanti kita akan berdiskusi bagaimana sih penerapan protokol kesehatan dengan sudah adanya Pergub New Normal ini. Pak Topani, Pak Zulman, sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Di tengah pandemi ini Pak ya. Dan kita lihat kasus Corona di Lampung luar biasa juga nih Pak. Jadi New Normal malah kasusnya terus bertambah, belum menunjukkan tren penurunan. Bahkan dalam sepekan ini tidak hanya belasan tapi sampai ke 20-an. Hari Rabu itu naik 22 kasus. 22 ya? Iya betul Pak. Hari Kamis naik 21 kasus. Baru hari ini cuma naik 2. Iya. Artinya kasus terus bertambah, sekarang sudah tembus total 500. Walaupun sudah ada yang sembuh Pak ya. Gitu. Nah, ini bagaimana Pak dari sisi keamanan pencegahan COVID, karena kita tahu Polda Lampung terlibat nih dalam proses pencegahan COVID-19, terutama dalam hal razia di lapangan. Bagaimana penerapan protokol kesehatan, orang pakai masker, orang menjaga jarak dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Zulman sendiri nih Pak, ini apakah karena penerapan protokol kesehatannya yang kendor, ya Pak, atau longgarnya orang-orang yang masuk dari seperti Jakarta, Palembang yang notabene zona merah nih Pak. Ini seperti apa Pak? Kenapa terus meningkat angka COVID ini Pak? Baik, Mas Yos. Ya. Jadi untuk COVID di Provinsi Lampung sendiri memang beberapa hari ini cukup signifikan meningkatnya. Kemarin 21 kemarin ya. Hari Rabu 22. Betul. Nah, kemudian hari ini kita lihat ada 2 turun ya 2. Nah, Polda Lampung khususnya kita kemarin tanggal 10 ya. Nah, tanggal 10 kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kampanye serentak pembagian masker. Ini ada 250.000 masker seluruh Lampung. Jadi 14 Polres. Oke. Itu kita bagikan mulai kemarin. Nah, kemudian kita juga melaksanakan kegiatan pendisiplinan pada masyarakat tentang protokol kesehatan COVID-19. Nah, ini akan kita laksanakan terus sampai nanti COVID ini mungkin berlalu ya, berkurang. Itu Mas Yos. Kalau kemarin pembagian masker cukup banyak jumlahnya Pak ya, dan masif di 14 Polres, mencakup 15 kabupaten kota. Itu memang sudah teragenda sebelumnya, apa karena akhir-akhir ini melonjak kemudian baru bergerak nih pembagian masker besar-besaran? Yang pertama memang kita sudah mengagendakan untuk kegiatan-kegiatan pembagian masker. Masker, kemudian sembako, nah ini memang sudah teragendakan. Nah, tapi tidak sebanyak itu. Nah, karena kita lihat perkembangan COVID saat ini melonjak dan agak signifikan, terutama di seluruh Indonesia ya. Rata-rata setiap hari 3.000-an yang bertambah. Nah, jadi sesuai perintah Pak Kapolri melalui Pak Wakapolri, nah kita kemarin melaksanakan serentak. Jadi serentak di seluruh Indonesia. Untuk melakukan kampanye pembagian masker, kemudian kampanye juga untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun. Nah, ini kita lakukan mulai kemarin sampai nanti tanpa batas.
Oke. Nah tadi Pak di awal saya mungkin belum terjawab Pak. Ini karena memang kendornya penerapan protokol kesehatan atau ini kan kita sudah menerima orang-orang dari luar Pak ya, sudah tidak PSBB lagi seperti di Jakarta karena baru-baru ini aja PSBB, ada wacana PSBB lagi. Gimana Pak? Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sudah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi di adaptasi kebiasaan baru ini berarti seluruh kegiatan ini, kegiatan masyarakat, pekerjaan masyarakat ya berjalan dengan seperti biasa, tapi dengan menggunakan adaptasi ataupun protokol kesehatan. Nah, kita lihat klaster-klaster saat ini yang banyak bermunculan yaitu perkantoran, kemudian ada juga sekolah, pesantren, nah, kemudian yang terakhir kita dengar di wilayah Jawa ada beberapa klaster keluarga. Nah, ini yang sangat kita prihatin dan kita harus mengantisipasinya. Nah, kemudian ya kita juga tahu bahwa Lampung sudah termasuk kota wisata. Nah, setiap libur weekend ini rata-rata memang warga di luar Lampung baik dari Palembang, kemudian dari Banten. Nah, ini ada yang berwisata ke Lampung. Karena memang suasana di Lampung untuk kemacetan masih berkurang, kemudian suasana alamnya juga masih baik, nah, sehingga masyarakat dari luar Lampung setiap libur atau weekend ini ada yang ke Lampung. Nah, ini kita dengar juga kemarin ada di tempat wisata yang pemandunya terkonfirmasi positif. Nah, ini berarti memang ada penularan ini ada juga yang dibawa dari luar Lampung ke Lampung. Oke. Nah, beberapa kali case itu ada yang orang baru berpergian dari Jakarta kembali ke sini, kemudian menularkan ke keluarganya. Dari Palembang juga begitu, ada yang melayat ke keluarganya, berpulang, kemudian pulang ke sini menularkan kepada keluarganya. Jadi memang dari luar, kemudian di sini menularkan ke keluarga, makanya ada klaster keluarga gitu Pak ya. Sampai ke ada yang menularkan ke mertua, suami istri, kemudian menularkan juga ke adiknya seperti itu, seperti di kasus di Metro kemarin. Nah, Pak Zulman, kemarin polisi melakukan pembagian masker besar-besaran, kemudian juga melakukan penindakan seperti razia dan lain sebagainya. Sejauh ini gimana Pak? Apa sih yang tidak disiplin dari masyarakat? Apakah tidak menggunakan masker atau kebanyakan tidak menjaga jarak atau seperti apa Pak? Kalau dari hasil evaluasi kita? Jadi dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik gabungan dengan Satgas COVID-19 provinsi maupun kota, yang kita dapatkan memang sebagian besar masyarakat masih kurang kesadaran dalam penggunaan masker. Nah, kemudian masyarakat juga masih kurang menjaga jarak, tetap masih berkerumun. Nah, ini kita kemarin ke Pasar Cimeng. Nah, jadi kita melakukan penertiban di Pasar Cimeng. Ya kita lihat memang masyarakat masih, ya intinya jaraknya tidak sampai 1 meter. Antara orang dan orang pada saat berbelanja ya tidak sampai 1 meter. Nah, inilah yang kita kasih edukasi kepada masyarakat bahwa ya kita saat ini sedang mengalami ya peningkatan untuk penularan COVID ini. Nah, makanya kita menyampaikan bahwa ya masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak, kemudian tidak berkerumun. Baik, Pak, mungkin kita bahas satu persatu nih Pak, karena kan banyak nih titik-titik yang berpotensi terjadi penularan. Seperti misalkan di pasar tadi Pak Zulman menyebutkan, kemudian juga mungkin ada di transportasi umum, kemudian di mall, sekarang sudah buka mall walaupun bioskop yang belum Pak ya.
Kemudian tadi disebutkan tempat wisata. Kemudian ada di titik-titik lainnya seperti misalkan antrean-antrean, misalnya di tempat parkir, kemudian di rumah sakit, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa Pak evaluasinya Pak? Kalau selain di pasar, di mall seperti apa Pak? Kalau sejauh ini penerapannya? Jadi untuk Satgas penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung ini bekerja sama dengan kita anggota, dengan Polri, TNI dan stakeholder terkait, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, kita sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya. Yang pertama, ya kita melakukan langkah-langkah tadi dalam rangka razia. Ya. Nah, ini kita mau ngecek. Jadi mall, kemudian kantor, kita cek apakah tempat tersebut sudah memenuhi protokol kesehatan. Nah, baik itu cara pemeriksaannya, nah, bagaimana cara SOP-nya pada saat konsumen masuk. Nah, seperti kita lihat di mall, salah satu mall di Jalan Kartini misalnya. Ya, jadi dia sudah ada. Jadi pas pada awal kita masuk sudah langsung mencuci tangan. Mencuci tangan. Nah, setelah cuci tangan dilihat suhu tubuh. Nah, kemudian kita diberi sarung tangan. Nah, ya memang saya lihat sebagian memakai, tapi sebagian juga karena padahal sudah diberi gratis. Sudah diberi gratis sarung tangan, diberikan sarung tangan. Jadi barulah kita mulai masuk dan berbelanja. Nah, ini langkah-langkah yang memang sudah cukup baik yang kita lihat. Tapi ada juga di beberapa perkantoran memang yang masih longgar. Memang ada tempat cuci tangan ada. Tapi sabunnya ada, tapi pegawai untuk pengecekan tidak ada. Nah, ini yang kita lakukan teguran-teguran sehingga kantor tersebut akan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, apabila nanti kita ketemukan lagi, nah ini ada sanksi-sanksinya yang memang nanti akan diberikan oleh Satgas penanganan COVID-19. Baik, kemudian seperti orang-orang berkendara, Pak. Kemarin kan kalau kita lihat di jalan-jalan sering di stop yang nggak pakai masker. Nah, itu apakah memang orang berkendara itu memang mesti disiplin memakai masker, termasuk yang di mobil misalnya, atau seperti apa, Pak? Memang kalau kita lihat masyarakat ada sebagian yang protes bahwa wah saya sendirian Pak naik kendaraan dan saya ya tidak ada orang lain. Ya memang betul tidak ada orang lain gitu kan. Iya. Nah, namun demikian pada saat dia nanti berhenti, nah ini tetap juga dia akan berhadapan dengan orang lain. Nah, kalau dia tidak memakai masker dia akan lupa biasanya. Jadi sudah bertemu, dia akan lupa. Jadi mesti dipakai, Pak ya. Ya, jadi kita biasakan setiap saat kita selalu menggunakan masker. Karena memang kita ketahui bahwa untuk penularan COVID-19 ini sudah melalui udara katanya. Nah, jadi memang harus kita antisipasi, intinya harus kita atensi yang baik untuk protokol COVID-19 ini. Baik. Nah, kalau di transportasi umum, Pak, ini kan beda nih, Pak. Kalau tadi kendaraan pribadi sendirian, di transportasi umum kan tidak hanya sopir dan kernet, ada penumpang. Di angkot, di bus. Nah, ini seperti apa, Pak? Kalau di bandara, di pesawat, ya kita masih cukup yakin lah. Pesawat, kemudian di kereta api. Tetapi kan kita nggak tahu nih bagaimana evaluasi dari aparat, Pak, soal protokol kesehatan di angkot, di bus. Memang kalau bus ini sudah kita kasih himbauan dan juga Dinas Perhubungan juga sudah menghimbau bahwa memang kursi dikosongkan satu. Nah, jadi selang-seling ya. Jadi kalau dia 3 berarti tengah-tengahnya kosong. Nah, kemudian untuk masker sendiri memang wajib. Karena di bus, di kendaraan umum ini kan kita bermacam-macam orang dari mana kita nggak tahu. Nah, jadi kita tetap wajib memakai ataupun menggunakan masker. Kalau misalkan penumpang mau naik, dia nggak pakai masker nih, Pak. Sopir dan kernet berhak nggak untuk melarang? Mestinya melarang nggak untuk dia naik angkot? Seharusnya dia melarang. Mestinya begitu, Pak. Iya. Karena
kita sudah masang himbauan-himbauan seperti di pasar ini. Ini yang kita pasang dari Polda. Masyarakat yang tidak menggunakan masker tidak boleh berbelanja. Oke, tidak boleh masuk pasar. Iya, tidak boleh masuk pasar dan tidak boleh melakukan aktivitas belanja. Nah, ini setiap pasar sudah kita pasang tuh banner-banner. Intinya spanduk-spanduk untuk masyarakat biar disiplin menggunakan masker. Kalau di transportasi umum apa bentuknya stiker imbauan seperti itu Pak? Apa ada Pak? Stiker. Bentuknya stiker ya. Stiker dan memang kita sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyampaikan kepada instansi terkait seperti Organda untuk menyampaikan kepada seluruh pengusaha-pengusaha baik itu bus maupun angkot ataupun minimarket ataupun angkot untuk memberikan pemahaman kepada sopir-sopirnya bahwa setiap penumpang wajib menggunakan masker. Nah, kalau hand sanitizer, apakah mesti tersedia di setiap transportasi itu, Pak? Atau tempat cuci tangan misalnya? Kita lihat kalau di bus lah misalnya. Di transportasi moda angkutan yang besar seperti kereta api, ini tersedia dia. Pak, ya? Ada sanitizer dan ada penjaganya. Nah, tapi kalau di bis, angkot kayaknya saya lihat belum ini. Belum, Pak ya. Paling dia ada hand sanitizer ini. Atau orang bawa sendiri. Ya, rata-rata masyarakat yang memang sudah sadar dan sudah paham bahwa protokol kesehatan COVID ini sangat penting, biasanya dia bawa sendiri. Nah, kemudian apakah sopir dan kernetnya ini pakai sarung tangan, Pak? Mestinya kan begitu kan? Namanya uang ini kan? Ya kan, tukar-menukar uang, mengembalikan uang kembalian, kan mestinya begitu, Pak, standarnya. Standarnya mestinya begitu. Itu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, ya belum. Belum, Pak ya. Belum ada yang menggunakan itu. Oke. Menjadi catatan juga berarti. Ya, ini menjadi catatan kita nanti. Akan kita bahas di Satgas Penanganan COVID. Betul. Kemudian di tempat wisata, Pak. Kemarin kan beberapa kali weekend gitu, Pak ya. Kemudian ramai dan kita potret itu ya luar biasa, Pak. Dan untuk mengatur itu juga ya kayaknya nggak mudah juga, Pak ya. Apalagi anak-anak kecil berenang gitu kan. Itu seperti apa, Pak? Kalau di tempat wisata? Apakah memang kita menempatkan petugas dalam jumlah yang cukup banyak di setiap tempat wisata misalnya? Ya. Jadi untuk tempat wisata kita sudah menghimbau kepada pengelola bahwa setiap masyarakat yang memang masuk melewati gate pendaftaran atau pembayaran ya wajib dia menggunakan protokol kesehatan. Nah, kemudian kita juga menghimbau pada seluruh pengelola untuk memasang spanduk-spanduk, himbauan seperti menggunakan masker, jaga jarak. Ini wajib memang dipasang di semua tempat-tempat wisata sehingga masyarakat yang berwisata akan melihat dan membaca kemudian dia ingat. Nah, bagaimana di tempat hiburan, Pak? Ini kita nggak tahu nih apakah dilakukan evaluasi juga seperti misalkan pub, ya kan? Kemudian tempat diskotek, tempat karaoke ini, Pak. Ini juga luar biasa. Termasuk restoran, Pak. Restoran tempat makan. Pak. Untuk tempat-tempat tersebut memang sudah ada SOP tersendiri yang memang SOP standar seperti cuci tangan, suhu tubuh, kemudian ya menggunakan masker. Nah, memang kalau seperti di karaoke, dia sudah ada tempat-tempat yang kursi yang memang intinya sudah dikasih silang, ditandahi bahwa tempat duduk ini tidak boleh diduduki, ini seperti itu. Tapi ini tergantung daripada konsumen sendiri, pengguna, karena kan kita tidak mungkin melihat dia karaoke memantau langsung di dalam. Mungkin kan? Nah, tapi ini tergantung kesadaran daripada konsumen yang menggunakan tersebut. Baik, Pak, kan kemarin sanksinya kalau di razia di jalan tuh lucu-lucu tuh, Pak, menyanyikan lagu Indonesia Raya, push up segala macam. Nah, tapi ada juga kalangan yang bilang ini justru
kurang mendidik. Setelah dilihat-lihat kurang mendidik karena ya masih saja ada orang yang akhirnya melanggar. Ini gimana Pak? Apakah mesti lebih tegas lagi atau seperti apa Pak sanksinya? Jadi gini, kita lihat Inpres nomor 6 tahun 2020. Okay. Di situ ada sanksi-sanksi yang memang harus nanti kita laksanakan. Seperti yang paling ringan itu teguran. Jadi teguran ada yang lisan, mungkin bapaknya kita tegur, kita nasihati. Ya. Nah kemudian ada juga teguran tertulis. Nah kemudian di Inpres juga ada intinya sanksi kerja sosial. Nah ini tadi yang membersihkan toilet, kemudian mengikuti tim Satgas ini menghimbau masyarakat, membagikan masker, dan lain-lain. Ini sanksi kerja sosial. Nah kemudian nanti ada juga denda. Nah denda kita lihat di Pergub sudah ada. Nah, mungkin tinggal kita laksanakan nanti. Nah kemudian kalau untuk usaha seperti tempat wisata, kantor, nah ini sanksi terberatnya penghentian sementara. Jadi tutup sementara. Iya. Nah seperti kemarin kita lihat salah satu apotik yang di Bandar Lampung, di Bandar Lampung ya, yang apa namanya tenaga kerjanya ada yang terkonfirmasi COVID, dia menghentikan sementara. Itu atas rekomendasi dari kita dalam tanda kutip tadi sanksi atau memang kesadaran dia? Yang jelas karena dia terkonfirmasi sudah ada SOP-nya dari Satgas COVID-19 baik provinsi maupun kabupaten. Untuk sementara memang harus dihentikan dulu. Ya, intinya ada permintaan. Nah, kemudian dia juga harus men-tracing. Intinya tim dari Satgas ini akan men-tracing yang terpapar ini kemana-mana, bertemu sama siapa-siapa. Nah inilah yang memang wajib kita telusuri agar penyebaran dari COVID-19 ini intinya ya bisa dikurangi. Nah Pak Zulman, kita pemirsa Tribun TV juga kita punya video nih Pak ya. Himbauan dari pimpinan-pimpinan daerah kita. Dari Bapak Gubernur, Ketua DPRD, Bapak Kapolda, Bapak Danrem juga Pak ya. Dan sudah dikompilasi videonya oleh tim kita untuk bersama-sama kita simak dan akan kita terapkan selanjutnya sampai ke depan karena kasus COVID masih terus bertambah. Baik, kita simak dulu videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saat ini kita berada pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai protokol kesehatan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Jangan lupa selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Saat ini kita berada pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan.
Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Saat beraktivitas di luar rumah, ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Ayo, kita pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun saya Minggu Gumai, Ketua DPRD Provinsi Lampung, mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Lampung dalam rangka adaptasi kebiasaan baru yang kita terapkan di Provinsi Lampung, tetap memperhatikan protokol kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan henti-hentinya baik di tempat-tempat tertentu menggunakan masker sebagai alat pengaman diri, juga membasuh tangan dengan air mengalir serta menjaga jarak, dan tetap disiplin memperhatikan arahan-arahan dari pemerintah dalam rangka kita menghentikan penyebaran virus corona COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada pada masa penerapan adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai protokol kesehatan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan Korem 043 Garuda Hitam. Baik, Tribuners, kita kembali lagi. Tadi sudah kita dengarkan imbauan dari para pimpinan daerah kita, dari Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolda Lampung, dan Bapak Danrem 043 Garuda Hitam. Semoga menjadi alert juga buat kita, menjadi penyemangat lagi dengan adanya contoh-contoh dari Bapak pimpinan-pimpinan daerah tadi, sehingga kita ke depan terus disiplin menggunakan protokol kesehatan. Baik, kembali lagi Pak Zulman. Ya. Ini Pak Zulman, tadi kita bicara soal sanksi yang kalau di Impres itu ada ketegasan, misalkan lebih tegas lagi soal kerja sosial, kemudian juga ada sanksi denda. Nah, ke depan apakah memang ini mesti lebih diterapkan Pak nantinya Pak? Soal ketegasan sanksi ini. Untuk sanksi-sanksi ini kita lihat Bapak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub nomor 45 tahun 2020, dan di situ juga ada sanksi-sanksi yang sama seperti di Impres. Nah, ini kemarin kita melaksanakan razia pendisiplinan masyarakat, dan sudah mulai diterapkan? Sudah mulai diterapkan. Oke, bisa contoh kemarin Pak, seperti apa? Memang yang kemarin kita laksanakan masih teguran tertulis, teguran lisan, kemudian hukuman pekerja sosial tadi yang membantu membersihkan dan membantu mengikut membagikan masker. Ada itu Pak ya? Ada. Kemarin, Pak, ya? Oke. Nah, mudah-mudahan nanti kan lebih
disiplin lagi kan, tidak sekedar cuma sanksi moral, tetapi juga ada sanksi yang lebih tegas. Mungkin juga nanti ke depan kalau masyarakat kita di Lampung tidak disiplin ada akan sanksi denda tadi Pak. Iya, denda. Baik, Pak, ini juga yang cukup membahayakan dan berpotensi menularkan COVID-19 lebih banyak adalah pilkada, Pak. Ini momentum pilkada, sampai ada yang menyebut jangan-jangan ada klaster pilkada nanti kan gitu. Karena ternyata dari bakal calonnya pun sudah banyak di Indonesia yang terkena COVID. Yang terpapar ya. Betul. Di Lampung ada satu bakal calon wakil bupati di Lampung Selatan yang terkena COVID-19. Walaupun belum dalam penyebabnya belum karena adanya kerumunan massa dalam konteks kampanye, sosialisasi misalnya, tapi dia karena dalam perjalanan Jakarta Lampung. Nah, tapi kan ke depan bukan tidak mungkin kalau ada kerumunan. Nah, kemudian juga baru hari ini Pak beritanya keluar salah satu bupati di Provinsi Lampung termasuk satu dari 70-an calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapat teguran dari Mendagri. Itu ada satu calon bupati yang dia petahana dari Lampung yang terkena teguran karena ketika pendaftaran kemarin terjadi kerumunan massa dari pendukungnya gitu. Nah, mungkin bisa ditanggapi Pak, kira-kira seperti apa nih treatmentnya dari kepolisian untuk khusus kerumunan di pilkada Pak? Ya, baik Mas Yos. Jadi memang kita sebentar lagi sekitar bulan 12 ya. Betul. Akan melaksanakan tahap akhir pilkada, itu pencoblosan. Tapi sebelumnya akan ada tahap-tahapan. Seperti kemarin tahap pendaftaran udah dilaksanakan. Kemudian nanti ada tahap kampanye. Nah, yang memang perlu kami antisipasi terutama dari pihak kepolisian dan kita juga sudah mendapatkan perintah dari Bapak Kapolda. Intinya untuk menghimbau kepada tim sukses masing-masing. Menghimbau tim sukses, paslon, kemudian kepada tokoh-tokoh masyarakat, bahwa pada saat kegiatan-kegiatan tersebut wajib intinya melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Jadi pesertanya wajib menggunakan masker, kemudian kalaupun dia mungkin di dalam ruangan wajib ada SOP daripada protokol kesehatan pada saat masuk, harus cuci tangan, dicek suhu, pembatasan jumlah di ruangan. Pembatasan jumlah di ruangan. Nah, ini sudah mulai. Jadi sudah mulai kita sosialisasikan kepada tim sukses, kepada paslon, kemudian kepada juga tokoh-tokoh masyarakat. Catatan kita kemarin cukup banyak Pak ketika pendaftaran yang ada beberapa calon yang memang sengaja sudah paham tidak membawa massa, tapi ada juga pasangan balon yang cukup banyak juga massanya. Kemarin seperti apa Pak kalau kemarin? Apakah kepolisian belum terlalu aware? Seperti apa Pak? Sebetulnya kita sudah menghimbau. Jadi untuk pendaftaran dihimbau tidak membawa massa intinya. Cuman ya namanya pendukung euforia kita juga tidak bisa karena ada kita koordinasi dengan Bawaslu, KPU ya untuk menyampaikan kepada setiap paslon untuk intinya tidak membawa massa karena untuk menjaga protokol kesehatan ini. Nah, kalau setelah kampanye nanti tentunya ada pencoblosan. Nah, ini saat pencoblosan di TPS ini juga mestinya ada pengaturan juga Pak ya. Kalau hasil dari koordinasi, apakah sudah ada koordinasi dengan pihak penyelenggara pemilu? Kalau sudah ada seperti apa Pak? Kira-kira gambaran lah bayangannya. Mungkin belum terlalu detail ya. Di TPS nanti. Memang untuk koordinasi awal kita sudah lakukan dengan KPU provinsi maupun di kabupaten-kabupaten kota yang nanti melaksanakan pilkada. Betul. Nah, saat ini dari KPU sendiri kita lihat untuk jumlah pemilih per TPS ini sudah berkurang. Jadi dikurangi. Sehingga tidak terlalu padat dan tidak terlalu kan selesai itu biasanya jam 12 ya, jam 1 kan. Nah, jadi dikandung maksud biar pada saat jam 12 itu sudah selesai dan masyarakat tidak terlalu padat. Jadi artinya nggak apa-apa nambah TPS
Ya. Jangan dikurangi ketimbang kita memaksakan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak di satu TPS, Pak ya. Baik. Kemudian untuk teknis, ya sebenarnya ini kita lebih tepatnya tanya KPU. Tapi apakah kepolisian sudah dapat infonya juga di TPS kan mestinya ya ada hand sanitizer. Kemudian kita nggak tahu nih alat nyoblosnya seperti apa. Apakah satu-satu per orang atau satu ganti-gantian tapi si pemilih pakai sarung tangan dan lain sebagainya. Mungkin sudah ada koordinasi itu, Pak. Untuk kita dari pihak kepolisian terutama Polda Lampung, kita sudah menyampaikan kepada KPU. Seperti juga kita menyampaikan kepada Pemda tentang SOP yang dilakukan protokol kesehatan di mal, di pasar. Nah, itu kita buat, kita sampaikan. Nah, nanti apakah SOP yang sudah kita sampaikan ini mau digunakan ataupun tidak, nah, nanti kita serahkan kepada penyelenggara pemilu. Oke. Baik, Pak Zulman, ini kita masih dalam konteks penerapan new normal. Kalau dari kepolisian sendiri, mungkin di pusat, mungkin juga sudah dibicarakan sampai ke tingkat daerah. Apakah ada semacam kajian, Pak? Kira-kira COVID-19 ini seperti apa sih, Pak, ke depan? Apakah masih akan kita nggak tahu atau ada prediksi kira-kira mungkin di awal tahun sudah berkurang atau seperti apa, Pak? Kalau dari kepolisian, Pak? Ya, kalau dari kepolisian sendiri ya kita intinya siap. Jadi siap ini maksudnya siap dalam kondisi apapun. Baik COVID ini masih bertambah, berkurang, nah kita sudah siap intinya. Jadi untuk kepolisian sendiri siap. Kita siap di lapangan, siap juga di kantor. Jadi kita siap berjalan terus kegiatan. Kira-kira, Pak, dari kepolisian kemarin kan di puncak-puncaknya tentu ada yang terganggu mungkin aktivitas. Sekarang sudah new normal, seperti apa, Pak, aktivitas di kepolisian sendiri? Apakah masih ada yang unit-unit yang terganggu aktivitasnya atau semua sudah normal sekarang, Pak? Untuk di kepolisian sendiri kita untuk kegiatan-kegiatan sudah normal, tapi memang masih ada yang kita batasi. Nah, seperti kayak PNS, PNS ini masih kita batasi. Separuh masuk, yang PNS separuh tidak. Tapi kalau untuk anggota Polri tetap masuk semua. Apel gimana, Pak, sekarang, Pak? Tetap apel. Tapi kita menggunakan distancing, jaga jarak. Jadi jarak kita jauh-jauh. Tapi jumlahnya tetap. Jumlah tetap. Hanya kapasitasnya yang bertambah aja. Lapangannya lebih lebar lagi dia. Lapangannya digunakan lebih lebar. Kemudian tadi PNS sehari masuk, sehari tidak gitu, Pak ya. Ya, itu yang kita masih kita atur gitu. Kalau perjalanan dinas, Pak, misalkan kita nggak tahu nih Bapak Kapolda apakah sekarang sudah semakin jarang perjalanan dinas mondar-mandir Jakarta Lampung seperti apa, Pak? Ya, kalau perjalanan dinas kita sesuaikan saja dengan kegiatan. Memang untuk kegiatan-kegiatan perjalanan dinas ini sudah berkurang. Jadi sudah hampir tidak ada. Semuanya sudah menggunakan Zoom, sudah menggunakan Vicon. Nah, jadi untuk perjalanan dinas yang langsung memang kalau tidak terlalu penting sudah tidak ada perjalanan dinas. Paling di kepolisian yang agak susah ini pemeriksaan, Pak ya. BAP tersangka, BAP. Kalau kita lihat di pengadilan kan dia sudah virtual nih sidang ya, Pak. Kalau di kepolisian memang nggak mungkin kan, Pak ya. Kalau di kepolisian untuk pemeriksaan saksi, tersangka ini masih tetap kita face to face tapi dengan menggunakan protokol COVID. Nah, seperti kita ada pembatas, pembatas dari kaca maupun akrilik yang kemudian tetap menggunakan face shield, masker. Baik. Kalau di minimarket itu kan kayak seperti ada kain gitu, Pak ya? Ya, ini kayak plastik. Ya. Tapi keras, akrilik lah namanya itu. Baik, Pak Zulman, kita sekali lagi sebelum kita sampai di penghujung acara untuk mendengarkan imbauan. Nah, kali ini khusus nih karena kita ngundangnya Pak Zulman dari Kapolda, ini khusus dari Kapolda. Kalau tadi seluruh pimpinan daerah, ini khusus dari Kapolda. Baik, kita simak sekali lagi, pemirsa, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabik pun. Saat ini kita berada pada masa adaptasi kebiasaan baru sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru adalah kembalinya aktivitas dengan tatanan baru sesuai dengan protokol kesehatan seperti jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan hindari perkumpulan. Saya menghimbau kepada masyarakat Lampung untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Saat beraktivitas di luar rumah, ingatkan keluarga dan seluruh masyarakat untuk selalu memakai masker sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Dengan memakai masker, kita menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang lain. Ayo, kita pakai masker. Kesehatan pulih, ekonomi kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tribuners, itu tadi Pak Zulman juga ya, imbauan dari Bapak Kapolda, dan video tadi dibuat khusus oleh Bidang Humas Polda Lampung, Pak ya. Termasuk tadi videonya ada Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPRD, dan Bapak Danrem. Sekali lagi ini alert juga buat kita semua. Nah, Pak Zulman, mungkin closing statement-nya Pak terkait dengan evaluasi penerapan Pergub, kemudian ke depannya seperti apa? Silakan Pak Zulman. Baik, Tribuners, pemirsa Tribun TV yang saya hormati dan saya banggakan. Hari ini kita bertemu lagi dalam rangka membahas penyebaran COVID-19 di Provinsi Lampung. Untuk itu, sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita, baik itu Pak Gubernur, Bapak Kapolda, Pak Danrem, Ketua DPR, bahwa kita saat ini memasuki adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini berarti seluruh kegiatan-kegiatan masyarakat sudah mulai berjalan seperti biasa dengan menggunakan protokol kesehatan COVID-19. Untuk itu, kami di sini semua berharap mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung, ayo kita menggunakan masker. Pak, ya? Oke, saya juga ikut Pak ya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners, tadi di penghujung closing statement ditandai dengan ajakan ya dari Pak Zulman. Saya juga ikut ini memakai masker. Cuma tadi selama berbincang kita nggak pakai masker, tapi jaga jarak Pak ya. Jaga kita. 1 meter lebih nih kayaknya. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Bapak AKBP Zulman Topani, Kasubdit Penerangan Masyarakat, Bidang Humas Polda Lampung, mengenai sejauh mana penerapan Pergub tentang new normal dan kedepannya seperti apa kita mesti terus mendisiplinkan diri dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Baik, kita akan bertemu lagi pekan depan dengan tema-tema menarik lainnya, dan tentu juga dengan Pak Zulman. Biasanya kita 2 pekan sekali setidaknya ketemu dengan Pak Zulman, narasumber setia kita. Terima kasih sekali lagi Pak Zulman, salam buat pimpinan. Kita akhiri bincang-bincang kita dengan salam COVID dulu Pak ya. Oke, tidak boleh bersentuhan ya, dihindari bersentuhan tapi dengan menyilangkan tangan. Tribuners, bertemu lagi bersama saya pekan depan, Yoso Mulyawan. Saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.